ini kalau bisa sama pretest. Kalau masih ada waktu kita lanjut kuliah satu materi, biar materinya cepat selesai. Untuk hari ini kita akan bahas mengenai obat-obatan antihipertensi. Mungkin dari bagian penyakit dalam sudah masuk menjelaskan tata laksana hipertensi. Oke, saya lanjut. Kasus hipertensi itu atau penyakit hipertensi merupakan salah satu masalah kesehatan yang sering sekali ditemukan. Mungkin bahkan di keluarga kita ada satu dari beberapa orang yang misalnya terkena hipertensi. Mungkin adik-adik sudah tahu kalau hipertensi itu sendiri merupakan peningkatan tekanan darah arteri di atas 140/90. Jadi kalau biasanya kita pakai GNC 8, tapi kalau khusus untuk Indonesia kategorinya itu kita pakai GNC 7. Jadi kalau misalnya adik-adik mau pakai untuk kategori, biasanya kita pakai GNC 7. Sementara kalau misalnya mau tata laksana terbaru bisa pakai 8. Nah ini pembagiannya bisa dilihat. Jadi kalau misalnya kita hipertensi derajat 1 itu masih bermain di angka 140, sementara tekanan diastoliknya itu 90. Jadi ingat saja dikatakan hipertensi ketika tekanan darah seseorang itu 140/90. Nah, penyakit ini memiliki angka kematian yang sangat tinggi. Nah, ini terutama biasanya karena adanya komplikasi-komplikasi yang timbul, seperti misalnya stroke, kemudian misalnya stroke, kemudian bisa terjadi gagal jantung di situ, kemudian bisa menimbulkan terjadinya nefropati, kemudian penyakit arteri perifer, retinopati, dan lain-lain. Ini semua yang biasanya menimbulkan mortalitas pada pasien-pasien hipertensi. Nah, yang harus diketahui sebagai dokter umum, selain tata laksana farmakoterapi, jelas kita harus tahu kira-kira faktor resiko apa, terutama faktor resiko yang bisa kita kendalikan. Kenapa? Karena penyakit-penyakit kronik kayak misalnya hipertensi, kemudian diabetes mellitus, tata laksana utamanya itu adalah bukan terapi farmakologis, tetapi tata laksana utamanya itu adalah perubahan gaya hidup. Faktor risiko yang modifiable atau bisa dimodifikasi. Seperti misalnya rokok, kemudian dislipidemi, jadi kalau misalnya kolesterolnya tinggi atau TGS-nya tinggi, ini bisa menjadi faktor risiko. Kemudian gula, diabetes mellitus, usia lebih dari 60, kemudian pada perempuan itu biasanya terjadi pada usia postmenopause. Kenapa? Ini kaitannya dengan estrogen. Jadi selama usia subur, estrogen itu punya efek proteksi ke jantung, sehingga resiko perempuan untuk mengalami hipertensi ataupun penyakit jantung itu dia lebih rendah dibandingkan laki-laki. Tetapi setelah usia menopause, ini kemudian akan meningkat. Kemudian riwayat keluarga. Karena hipertensi ini sendiri dia erat kaitannya dengan genetik juga. Jadi ketika misalnya pasien punya riwayat hipertensi dalam keluarganya, resiko untuk peluang untuk mengalami hipertensi juga lebih besar dibandingkan dengan orang yang tidak punya riwayat hipertensi. Nah, tujuan utama untuk tata laksana farmakoterapi pada pasien-pasien hipertensi itu jelas adalah menurunkan tekanan darah, sementara untuk goal jangka panjangnya itu untuk menurunkan mortalitas akibat komplikasi-komplikasi yang ada. Jadi kalau misalnya ada yang diperhatikan, ini adalah batasan untuk tata laksana farmakoterapi. Jadi kalau tekanan darahnya itu normal tinggi, itu biasanya masih intervensi gaya hidup. Kecuali misalnya pada pasien-pasien yang punya resiko penyakit kardiovaskuler atau penyakit jantung koroner, itu biasanya dari 130 pun itu sudah dipertimbangkan untuk pemberian terapi. Kemudian pada pasien hipertensi derajat 1 itu tetap dimulai dengan intervensi gaya hidup. Tapi kalau misalnya punya risiko tinggi, punya penyakit ginjal atau misalnya penyakit jantung,
Nah, itu biasanya kita sudah berikan tata laksana farmakoterapi. Kemudian hipertensi derajat 2. Nah, ini kalau hipertensi derajat 2 itu sudah dimulai langsung inisiasi obat-obatan selain intervensi 3 ini. Nah, ini adalah target tekanan darah berdasarkan kelompok umur. Jadi pasien-pasien dengan hipertensi yang biasa tanpa adanya komorbid yang lain atau penyakit penyerta yang lain, itu biasanya targetnya kurang dari sama dengan 130. Tetapi kalau misalnya dia masih bisa toleransi, bisa sampai 100. Tergantung toleransi orang-orang ya. Biasanya 130 pasien-pasien yang biasa tekanan darahnya tinggi, terus kita turunkan sampai 130, itu biasanya dia sampai 120, itu biasanya dia oleng. Jadi kita bisa pertahankan di sampai 130. Kemudian pasien-pasien yang punya diabetes itu sama targetnya. Kalau yang punya penyakit ginjal kronik itu kurang dari 140. Kemudian diastolnya targetnya sekitar 70 sampai 79. Nah, pada pasien-pasien yang usianya di atas 65 itu biasanya bermain target 130 sampai 139. Begitupun pada usia lebih dari 80 tahun. Yang jadi catatan ini jika pasien dapat mentoleransi. Maksudnya itu tadi, kalau misalnya dengan tekanan darah segitu itu tidak terlalu kerendahan buat mereka, berarti kita pertahankan di atas itu. Mungkin adik-adik ingat saat belajar fisiologi, bagaimana fungsi atau tekanan darah itu sebenarnya ditentukan oleh apa. Nah, ini mungkin arterial pressure itu ditentukan oleh cardiac output dan juga tekanan resistensi perifer. Resistensi perifer di mana cardiac output itu sendiri juga ditentukan oleh heart rate dan juga stroke volume. Jadi di sini ada 3 yang berperan ketika kita mau menurunkan tekanan darah. Itu mulai dari cardiac output, di sini berarti kerja dari jantung kita turunkan, stroke volume-nya diturunkan atau preload-nya kita turunkan, dan kemudian afterload-nya. Afterload-nya di sini adalah afterload-nya itu adalah tahanan perifer. Nah, ini yang semua kita turunkan. Kita bisa pilih obat-obat yang bekerja dengan cara menurunkan cardiac output atau menurunkan plasma atau malah menurunkan tekanan arteri, resistensi arteri perifer atau resistensi vaskular. Ya, ini diperhatikan. Saya akan bahas obat berdasarkan ini. Jadi ada obat-obat yang bekerja dengan cara menurunkan stroke volume. Stroke volume-nya itu diturunkan atau preload-nya diturunkan, atau obat-obatan yang bekerja di jantung langsung menurunkan kerja dari jantung, atau pada obat-obat yang bekerja dengan menurunkan resistensi perifer. Nah, kita bahas yang pertama. Obat-obatan ini bekerja dengan cara obat-obatan bekerja dengan cara menurunkan volume ataupun preload. Obat ini terutama bekerja di ginjal. Jadi kalau ada lihat ini ginjal ya, gambaran. Nah, obat pertama itu ada dari golongan karbonik anhidrasi inhibitor. Contoh obatnya adalah acetazolamid. Cuma saya tidak akan bahas acetazolamid sebagai antihipertensi, meskipun dia punya efek antihipertensi. Kenapa? Karena efek antihipertensi yang ditimbulkan oleh si acetazolamid ini itu tidak begitu kuat. Jadi efek antihipertensinya rendah, sehingga memang untuk karbonik anhidrasi inhibitor ini itu tidak kita gunakan sebagai antihipertensi, tetapi dia bisa digunakan untuk menurunkan tekanan intraokuler. Biasanya diberikan pada pasien-pasien glaukoma. Jadi kalau misalnya nanti ada dibahas glaukoma pada sistem indera, nah ini salah satu obat yang bisa digunakan untuk menurunkan tekanan. Kemudian obat berikutnya itu ada loop diuretik, jadi diuretik yang bekerja terutama di sini, ya Helen Blay. Di sini salah satu contoh obatnya adalah furosemid. Furosemid adalah diuretik yang sangat kuat. Kemudian ada thiazide.
Ini contoh obatnya ada hidroklortiazid, ada klorotiazid. Obat-obatan ini bekerja dengan cara menghambat pompa natrium kalium. Jadi natriumnya itu tidak diserap sehingga memang reabsorpsi natrium di situ diganggu sehingga memang natrium jadi keluarnya natrium ini akan menarik air sehingga volume preelot tadi itu akan menurun. Nah, cuman keterbatasan obat-obatan yang bekerja kalium ini kalium juga menarik kalium sehingga bisa menimbulkan terjadinya hipokalemi. Nah, ini yang biasanya berbahaya. Cuman memang kalau kita berikan obat-obatan ini karena memang efeknya kuat, jadi sangat maju, sangat bagus efikasinya untuk pasien-pasien. Saya terjadi UDIM, gimana cara kita mau mengeluarkan cairan dalam tubuh pasien dalam jumlah yang cepat, nah itu biasanya kita pakai diuretik kuat ini. Karena efek sampingnya itu hipokalemi, maka kita harus lakukan monitoring pemeriksaan elektrolit untuk menilai apakah kadar kaliumnya itu masih dalam kondisi normal atau tidak. Kenapa hipokalemi harus betul-betul diperhatikan? Karena ketika terjadi hipokalemi, resikonya itu bisa menimbulkan gangguan pada jantung. Dia mengganggu irama jantung hingga timbul misalnya kayak aritmi. Kemudian berikutnya ada golongan kalium sparing. Kalium sparing ini maksudnya diuretik hemat kalium. Diuretik hemat kalium ini dia hanya melepaskan natrium. Jadi dia hanya meningkatkan ekspresi dari natrium dan kemudian menghambat reabsorpsinya sehingga memang yang dikeluarkan itu hanya natrium dan cairan. Kaliumnya itu dipertahankan. Nah, obat-obatan seperti ini aldosteron antagonis. Obat-obatan ini itu tidak boleh kita kombinasikan dengan obat dengan kalium. Jadi kalau obat-obat diuretik kuat kayak misalnya ini ya furosemid atau klortiazid itu kita biasanya berikan bersamaan dengan kalium kalau misalnya kadar kaliumnya itu mulai turun. Tapi kalau kita berikan dia obat-obatan diuretik hemat kalium itu kita tidak boleh berikan bersama dengan kalium karena risiko yang terjadi adalah hiperkalium. Diuretik tiazid di mana dia bekerja pada dia menghambat natrium kalium pertama di kristal. Contoh obat dari golongan ini itu adalah HCT atau hidroklortiazid. Ini salah satu obat hipertensi yang sangat murah. Jadi memang untuk generiknya ini biasa jarang ditemukan karena memang dia sedianya sangat murah, hanya bermain di puluhan rupiah sampai ratusan rupiah per bijinya. Nah, ini banyak ditemukan di puskesmas biasa sediaan HCT. Kemudian ada indapamid 1,25 sampai 2,5 mg per hari. Kalau HCT tadi sekitar 25 sampai 50 mg per hari kita berikan. Ini sangat efektif kalau kita berikan sebagai lini pertama. Tetapi efek sampingnya memang dia adalah hipokalemi, ini yang harus dijaga, harus dimonitor pada pasien. Kemudian karena dia menghambat ekskresi dari asam urat, nah risikonya juga dia bisa menimbulkan terjadinya hiperurisemia atau gout arthritis. Kemudian dia bisa menimbulkan alkalosis metabolik dan juga hiperglikemi karena dia mengganggu metabolisme glukosa. Sehingga obat ini kasih pemberiannya itu pada pasien-pasien gout. Kemudian golongan obat berikutnya itu adalah loop diuretik di mana dia bekerja di ansahener ya. Contoh obatnya adalah furosemid, ada torsemid. Furosemid ini dalam bentuk sediaan oral, dalam bentuk sediaan injeksi. Nah, obat ini biasanya kita berikan dia pada PM dan juga pada waktu makan siang. Kenapa? Karena obat ini tuh efek diuresisnya sangat kuat. Jadi kalau misalnya kita berikan malam hari, pasiennya tidak bisa tidur atau penderita hipertensinya tidak bisa tidur karena harus bolak-balik. Nah, efek samping yang sering
pula pada pemberian diuretik ini adalah hiponatremi, kemudian hipokalemi juga, meskipun tidak sekuat dari HCT dalam pengeluaran kaliumnya. Kemudian bisa menimbulkan hipotensi dan hipovolemi karena efek diuresisnya itu sangat kuat. Penggunaan dalam jangka waktu lama bisa menimbulkan ya. Nah, pada pasien-pasien yang anuri itu tidak ada pengeluaran sama sekali. Nah, itu sebaiknya kita tidak berikan diuresis ini, tidak berikan furosemid. Secara teori ya, Dek. Kenapa saya bilang secara teori? Jadi di lapangan ada beberapa kasus di mana kita mau tidak mau menggunakan obat ini. Jadi misalnya pasiennya masuk punya gagal ginjal, di mana resiko untuk sulit untuk mengeluarkan urin, atau misalnya dia gagal jantung lah, di mana urin yang dikeluarkan itu sudah di bawah 0,5 cc per kilogram berat badan per jam misalnya. Maka seharusnya kan kita tidak berikan obat ini. Tapi pada pasien-pasien gagal jantung biasanya itu dia sudah udim di seluruh badannya, itu dia bengkak, paru-parunya penuh dengan bisa dipompa, kemampuan pompa jantungnya kita itu sudah berkurang pada pasien-pasien gagal jantung, sehingga kemudian kita butuh obat ini. Obat ini fungsinya untuk apa? Untuk mengeluarkan cairan yang menumpuk terutama di organ-organ vital, kayak misalnya di paru-paru, sehingga si pasien itu tidak terlalu sesak. Biasanya lagi-lagi ya balik yang namanya pengobatan itu kita yang menentukan kebutuhannya kira-kira apa, tapi tetap berdasarkan evidence base. Nah, pada beberapa kondisi memang ada yang akhirnya kita mungkin secara teori ini tidak bisa diberikan, tapi mau tidak mau kita berikan kepada pasien karena apa kondisi emergensi yang paling atas yang harus kita lakukan penanganannya, nah itu yang kita berikan. Kemudian obat berikutnya itu adalah aldosteron reseptor antagonis. Nah, ini juga salah satu diuresis yang cukup bagus. Obat ini dia bekerja dengan menghambat aldosteron, efek aldosteron pada reseptornya, sehingga kemudian akan menurunkan retensi natrium dan juga cairan yang ada. Spironolakton ini juga aman pada anak-anak. Jadi kita bisa berikan pada anak-anak yang punya misalnya gangguan gagal jantung, itu kita bisa berikan spironolakton. Pada orang dewasa juga, dan dosisnya ini bukan dosis besar. Dosis spironolakton dalam dosis kecil pun dia sudah punya efek yang bagus. Efek samping dari pemberian obat ini adalah hiperkalemia. Jadi seperti yang saya bilang tadi, aldosteron reseptor antagonis ini merupakan diuresis hemat kalium. Jadi kalau kita berikan spironolakton pada pasien, itu tidak usah lagi diberikan kalium. Kontraindikasi pemberian dari spironolakton itu adalah anuri, jadi hampir sama ya kayak misalnya furosemid tadi, atau gangguan ginjal. Kemudian obat berikutnya itu adalah nitrat. Nah, nitrat ini bekerja, kalau tadi obat-obat yang bekerja dengan cara menurunkan cairan atau preload. Nah, sekarang kita bahas obat-obat yang dia bekerja selain di pain-nya. Obat nitrat ini juga nitrat ini bekerja dengan terjadinya venodilatasi. Jadi dia tidak bekerja dengan cara menurunkan cairan, berbeda dengan obat-obat yang sebelumnya. Dia menimbulkan vasodilatasi dengan melepaskan nitrit oxide. Jadi nitrit oxide ini salah satu radikal bebas sebenarnya ya, superoxide, di mana dia bisa menimbulkan efek venodilatasi. Obat-obatan yang biasa kita gunakan itu adalah isosorbit nitrat, isosorbonitrat. Jadi yang ada nitrat-nitratnya atau nitrogliserin itu biasanya kita pakai. Cuman obat-obatan ini sebenarnya tidak menjadi lini pertama pada pasien-pasien antihipertensi. Obat nitrat ini lebih sering kita gunakan pada kasus-kasus angina.
pada pasien-pasien yang masuk misalnya dengan serangan jantung atau adanya uh, penyakit arteri koroner, itu biasa kita berikan nitrat karena efeknya ini cukup cepat, terutama kalau kita berikan dia sublingual. Uh, dia bisa menurunkan tekanan darah, bisa membuka vena dengan cepat, sehingga ini kita berikan pada kasus-kasus seperti itu, bukan untuk penggunaan dalam jangka waktu panjang, kecuali pada pasien-pasien arteri koroner. Efek samping yang ditimbulkan itu bisa sakit kepala, bisa hipotensi, karena efek menurunkan tekanan darahnya ini cukup cepat, sehingga memang biasa terjadi ini pada pemberian kita. Kemudian obat berikutnya bekerja pada vena. Jadi ini golongan obat yaitu angiotensin konvertase enzim inhibitor dan juga angiotensin reseptor blocker. Kedua obat ini bekerja pada sistem renin, angiotensin, dan aldosteron, di mana dia menghambat vasokonstriksi melalui penghambatan sintesis atau blokade dari angiotensin 2. Nah, obat-obatan ini itu mekanismenya sebenarnya tidak hanya pada vena, sebentar kita akan bahas berikutnya khusus untuk dua obat ini. Obat ini juga bisa bekerja sebagai lini pertama. Jadi kalau misalnya kalian ketemu pasien hipertensi, obat-obatan yang kalian bisa berikan sebagai lini pertama itu adalah ACE inhibitor atau ARB, atau bisa kalian berikan tadi yang sempat saya bahas pertama itu ada dari golongan thiazid. Contoh obat untuk ACE inhibitor itu adalah captopril, kemudian enalapril, lisinopril, yang akhirannya pril itu adalah golongan dari ACE inhibitor. Sementara kalau yang losartan, kandesartan, irbesartan itu semua merupakan golongan obat ARB. Nah, efek samping yang sering sekali, ini bukan sering sekali muncul pada penggunaan obat ini, terutama yang ACE inhibitor, itu adalah batuk. Jadi obat-obatan ini menekan bradikinin, di mana bradikinin ini sebenarnya merupakan regulator terutama di pusat batuk kita. Nah, itu ditekan oleh penggunaan ACE inhibitor. Sehingga biasa pasien datang 1 minggu dia misalnya konsumsi obat ini, keluhannya adalah batuk. Nah, kalau misalnya pasiennya itu sensitif terhadap ACE inhibitor yang seperti ini, dia batuk, itu sebaiknya kalian ganti dengan golongan obat yang lain. ARB itu juga punya resiko efek samping yang sama, cuman kasusnya lebih rendah dibandingkan dengan pasien-pasien yang mendapat ACE inhibitor. Kemudian efek samping berikutnya yang bisa timbul itu adalah hiperkalemia. Nah, obat-obatan ini kontraindikasi pemberiannya pada pasien-pasien pregnancy atau hamil. Jadi kalau misalnya pasien-pasien hamil dan kemudian dia mengalami peningkatan tekanan darah, nanti adik-adik belajar itu di blog untuk OBGYN, itu ada kasus yang penyakit yang kita sebut dengan preeklamsi. Kalau masyarakat umum bilangnya itu keracunan kehamilan. Nah, itu kita tidak boleh berikan obat-obatan dari golongan ini. Atau pada kasus angioedem atau hiperkalemi, sebaiknya kita tidak berikan obat-obatan ini dari golongan ini. Kemudian golongan berikutnya itu adalah beta blocker. Nah, beta blocker ini berkebalikan dengan yang kemarin, obat-obat simpatomimetik yang kita gunakan pada penanganan pasien asma. Kalau obat-obatan yang kemarin, itu dia bekerja dengan membuka saluran nafas. Nah, kalau beta blocker, dia membuka, yang kemarin itu membuka saluran nafas, tapi menimbulkan vasokonstriksi, kemudian dia juga meningkatkan kerja dari jantung. Nah, pada pemberian beta blocker, ini terutama efek dari beta 1 ya, hambat pengikatan antara katekolamiin beta adrenergik, sehingga kemudian bisa menurunkan kerja dari jantung. Obat-obatan beta blocker ini kayak atenolol, metoprolol, ataupun propanolol. Nah, ini adalah obat-obat yang akan kita lihat besok bagaimana Nah, obat-obatan ini karena dia punya efek samping dalam menurunkan kerja jantung, jadi heart rate
menurun, kemudian kontraktilitasnya juga menurun, sehingga memang yang harus kita lakukan yang harus monitoring itu adalah heart rate. Kita harus lakukan monitoring heart rate pada pasien, tekanan darah, kemudian dia juga mengganggu metabolisme glukosa, sehingga memang kita harus monitoring juga gula darah kalau kita berikan dalam jangka waktu lama. Nah, di obat ini tidak merupakan kontraindikasi pasien asma dan PPOK, tetapi perhatian di sini maksudnya kalau kita berikan obat ini pada pasien-pasien asma dan PPOK tapi ternyata menimbulkan atau memicu asma, nah itu baru kita hentikan, bukan kontraindikasi utama ataupun mutlak untuk pasien-pasien asma atau PPOK. Nah, obat-obatan ini bekerja dengan tadi ya menurunkan cardiac output, kemudian dia juga bekerja pada sistem saraf pusat di mana mereduksi dari jaras simpatomimetik sehingga kemudian menimbulkan efek pengurangan kerja dari si jantung tadi. Nah, tipe dari beta blocker itu ada yang non-selektif. Non-selektif itu seperti propanolol, contoh lainnya itu kayak nadolol, indolol, dan labetalol. Sementara yang kardioselektif, yang terutama ini beta 1, itu ada etoprolol kayak keduanya, baik itu yang non-selektif maupun kardioselektif, itu punya efek yang sama dalam menurunkan tekanan darah. Jadi tidak ada yang lebih tinggi efeknya dibandingkan yang lain. Efek samping pemberian dari obat-obatan ini itu adalah bradikardi, ini jelas karena dia menurunkan kerja dari jantung, kemudian dia bisa menimbulkan terjadinya heart failure, kemudian bronkospasme. Nah ini yang saya bilang ya, dia kebalikan kerja dari yang kemarin. Jadi memang ini caution untuk pasien-pasien asma dan PPOK. Kemudian karena tadi tekanan darah menurun, heart rate menurun, dia bisa natural dingin pada pasien-pasien. Jadi bisa ekstremitasnya, ujung-ujung ekstremitasnya itu dingin karena tadi pasokannya itu tidak secepat biasanya. Pada beberapa kasus bisa menimbulkan terjadinya efek withdrawal. Jadi tekanan darahnya naik ulang. Nah kalau misalnya ada kasus yang seperti ini, sebaiknya adik-adik turunkan perlahan dosisnya, kemudian nilai. Kalau misalnya masih tinggi, tidak ada penurunan, ganti dengan obat-obatan antihipertensi lainnya. Dan obat berikutnya ini adalah diltiazem dan verapamil. Ini adalah hidropiridin. Obat-obatan ini bekerja dengan menghambat atau menurunkan influx dari kalsium masuk ke dalam sel, sehingga kemudian kontraksi dari jantung itu menurun. Diltiazem dan verapamil ini juga obat-obatan yang sering kita berikan pada pasien-pasien antihipertensi, tetapi dia bukan merupakan lini pertama. Jadi biasanya kita gunakan sebagai terapi kombinasi. Pada pasien-pasien yang diberikan diltiazem dan verapamil, itu ada harus perhatikan adalah heart rate-nya, karena biasanya dia menurunkan heart rate dengan cepat. Sehingga memang kontraindikasinya juga diberikan pada pasien-pasien gagal jantung. Efek samping yang bisa timbul karena pemberian obat ini adalah konstipasi dan nyeri kepala. Kemudian kontraindikasi diberikan pada pasien-pasien yang mengalami AV block atau pasien bradikardi, jelas kalian berikan obat-obatan ini pada pasien-pasien bradikardi yang ada pasiennya loss. Nah, kemudian berikutnya ini adalah alfa-2 agonis. Alfa-2 agonis ini dia memiliki mekanisme untuk menurunkan tadi efek dari simpatomimetik. Dia menurunkan tonus simpatomimetik. Contoh obatnya ini adalah klonidin dan metildopa. Kedua obat-obatan ini adalah obat-obatan yang biasa kita gunakan pada kasus-kasus emergensi. Jadi pasien yang mengalami hipertensi emergensi, hipertensi urgensi, itu biasanya kita pakai yang ini. Di mana kita butuh efek segera, nah saat ini kita pakainya klonidin atau metildopa. Obat-obatan ini biasanya kita pakai menggunakan syringe pump, jadi memang hitungannya biasa pakai mikro, satuan mikro. Metildopa juga ada yang dalam bentuk sediaan biasa ya, sediaan sistemik oral. Nah ini bisa kita pertimbangkan juga pada
hamil biasanya. Nah, efek samping yang paling sering itu adalah mulut kering, kemudian ortostasis, kemudian bisa timbul sedasi ataupun rebound hypertension. Nah, pada orang tua, di mana biasanya kan orang tua tekanan darahnya itu tidak stabil, kadang tiba-tiba tinggi, kadang rendah, kadang juga kita tidak tahu kenapa bisa tekanan darahnya tidak stabil seperti itu. Nah, oleh karenanya pada orang tua biasanya kita bisa berikan clonidine patch. Jadi dia kayak koyo yang ditempelkan, nah itu isinya itu adalah clonidine. Ini cukup bagus diberikan pada lansia. Kemudian ada dihydropyridine calcium channel blockers. Jadi dihydropyridine calcium channel blockers ini sebenarnya efeknya hampir sama dengan tadi diltiazem dan verapamil. Kalau diltiazem dan verapamil itu masuk kategori non dihydropyridine. Kalau yang ini dihydropyridine CCB. Jadi sama-sama menurunkan kalsium, influx kalsium masuk ke dalam miosit atau otot jantung sehingga menurunkan kontraktilitasnya. Nah, obat-obatan dari CCB ini bisa kita jadikan sebagai first line drugs. Contohnya kayak amlodipin, yang ada dipin itu bisa kita gunakan sebagai first line. Cuman memang bedanya dengan first line yang lain, harga obat CCB dari golongan dihydropyridine ini agak sedikit lebih mahal. Nah, yang harus kita monitor pemberian dari dihydropyridine CCB ini adalah udin perifer dan kemudian heart rate-nya karena dia bisa menimbulkan refleks takikardi. Selain itu juga dia menimbulkan bradikardi, jelas. Kemudian obat berikutnya itu adalah yang punya efek vasodilator, yaitu hidralazin dan minoxidil. Obat-obat ini punya efek vasodilatasi arteriol dengan cara meningkatkan intraselular CAMP. Jadi CAMP ini bekerja pada otot-otot polos. Oke, saya lanjut ya, Dek. Maaf. 751, 5 menit lagi ya. 5 menit lagi. Nah, ini contoh obatnya untuk vasodilator, contoh seperti hidralazin dan minoxidil. Nah, ini merupakan alternatif yang bagus pada pasien-pasien heart failure ketika misalnya kita tidak bisa memberikan obat pertama kayak ACE inhibitor. Cuman efek samping yang bisa ditimbulkan pada pasien ini terutama dalam jangka waktu lama dia jadi kayak ada efek withdrawal. Jadi yang harusnya heart rate-nya itu dia normal pasien-pasien. Nah, kalau kita berikan dalam jangka waktu lama itu bisa muncul terjadinya palpitasi. Kemudian flashing. Flashing ini terjadi memang karena vasodilatasi. Pembuluh darahnya itu melebar sehingga kemudian terjadi kayak pada daerah-daerah yang bisa kelihatan yang permukaannya tipis itu bisa kelihatan kayak orang yang habis upacara misalnya ya terpapar sinar matahari lama itu merah. Kemudian golongan obat berikutnya itu adalah alpha 1 blocker, di mana alpha 1 blocker ini dia bekerja dengan menghambat posinaps dari alpha 1 yang menimbulkan terjadinya vasodilatasi. Contoh obatnya itu adalah terazolin, doxazolin,
Nah, obat-obatan ini juga bukan merupakan obat lini pertama. Obat-obatan ini paling bagus sebenarnya, maksudnya paling sering digunakan itu pada pasien-pasien BPH, benign prostatic hyperplasia. Jadi pada pasien-pasien pembesaran prostat, golongan obat ini paling sering digunakan. Jarang digunakan pada pasien-pasien hipertensi karena dia bukan merupakan obat lini pertama. Kemudian, nah, obat berikutnya yang saya bilang tadi ya, S inhibitor dan ARB ini dia tidak hanya bekerja di vena, tapi dia juga bekerja di arteri, di mana dia menghambat vasokonstriksi tadi. Obat-obatnya tadi sudah disebutkan. Nah, karena dia punya efek seperti ini, yang harus kita perhatikan, yang harus dimonitoring pada pasien dalam jangka waktu lama itu adalah kalium, karena dia bisa menyebabkan terjadinya hiperkalemi. Kemudian kreatinin, karena dia punya efek yang di ginjal. Kalau misalnya kita mau berikan S inhibitor dan ARB, ini terutama pada pasien-pasien hipertensi yang punya HF atau failure, atau misalnya pasien-pasien dengan atau pada pasien-pasien mengalami coronary arterial disease yang lain kayak misalnya angina dan lain-lain, pasien diabetes, CKD, stroke. Jadi kedua obat ini adalah obat antihipertensi yang lumayan safe untuk semua kondisi, hampir untuk semua kondisi. Jadi memang dia digunakan sebagai lini pertama. Jadi kalau misalnya adik-adik ketemu pasien hipertensi, dia punya beberapa faktor resiko, paling aman sebenarnya kita pakai inhibitor atau ARB. Ini beberapa monoterapi lain yang bisa kita gunakan selain inhibitor dan ARB. Diuretik kita bisa gunakan, terutama yang dari golongan tiazid. Kemudian kita bisa gunakan juga beta adrenoreceptor blocker dan juga CCB, calcium channel blocker, terutama yang tadi ya, yang hidropiridin. Nah, ini algoritmanya untuk tata laksana dari pasien-pasien hipertensi. Jadi awalnya itu pasti kita tidak bermain ya dengan terapi farmakologis. Biasanya itu kita masih lakukan perubahan gaya hidup. Ketika misalnya ini dievaluasi, terutama pada pasien-pasien yang stage 1 hipertensi, dievaluasi ternyata dengan perubahan gaya hidup itu tidak ada perubahan, ini biasanya baru kita mulai dengan pemberian obat-obatan anti hipertensi. Dan biasanya itu kita mulai dengan obat-obatan antihipertensi ini satu saja pun kombinasi. Kalau dulu bahasanya itu ketika kita berikan obat-obatan antihipertensi itu adalah start slow, go slow. Jadi itu kita berikan dengan pilihan obat satu saja dengan dosis yang paling rendah, itu dulu. Tapi sekarang ini kita sudah berikan tidak lagi dengan prinsip start slow, go slow, tapi kita berikan dengan dosis yang paling tepat untuk pasien. Jadi kita tidak kita tembak dulu kan dengan dosis paling rendah, kayak misalnya kaptopril kita mulai dengan dosis 6,25 mg misalnya. Sekarang kita tidak seperti itu, kita langsung cari dosis optimal untuk pasien ini tuh berapa. Kalau dengan dosis optimal dia ternyata tidak bagus, kita naikkan pun tidak ada perubahan, padahal itu sudah diimbangi dengan perubahan gaya hidup. Nah, kita mulai lakukan pemberian kombinasi dua obat, kemudian ini tidak ada perubahan, kombinasi 3 obat, seterusnya. Jadi bisa baca. Nah, ini compelling indications, jadi indikasi tambahan yang penggunaan obat-obatan antihipertensi. Kalau ada perhatikan, ini semuanya hampir ada S inhibitor. Sebenarnya adalah S. Kalau misalnya ada faktor risiko lain, ini bisa dibaca. Kayak misalnya heart failure, itu baiknya kita pakai thiazid, beta blocker, S inhibitor, ARB, ARB. Banyak ya pilihannya kalau heart failure. Infarct itu hanya ada 2, S inhibitor, pakai beta blocker. Pada pasien-pasien penyakit ginjal kronis juga itu hanya ada 2 pilihan, mau pakai S atau mau pakai ARB. Pada pasien-pasien stroke itu pilihannya hanya thiazid, golongan thiazid, atau mau pakai S inhibitor. Jadi ini tolong diperhatikan. Saya kira itu dari saya, karena ini sudah 7.57 ya Dek, kalian sudah mau
praktikum. Kalau ada pertanyaan untuk materi hipertensi, ini dikumpul saja besok. Besok saya akan jawab. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Insya Allah kita ketemu lagi besok. Selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.